Baik. Jadi seperti tadi saya katakan ya, karena mungkin koneksi tidak seberapa bagus di sini. Kalau misalkan nanti suara saya tiba-tiba putus-putus atau yang lain, mohon saya dikasih info ya, supaya nanti saya bisa memperbaiki koneksi saya mungkin. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Kelas TBO. Nah, baik. Oke. Layar saya sudah bisa terlihat di layar Anda semua ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk di minggu ke-14 ya. Tidak terasa sudah masuk di minggu ke-14 di mana itu berarti pertemuan kita sebenarnya tinggal 2 kali, hari ini atau minggu ini dan minggu depan. Setelah itu sudah pekan ujian akhir semester. Saya tidak tahu pekan UAS-nya dilakukan tanggal berapa, tapi misal pekan UAS-nya dilaksanakan tidak tepat di minggu ke-16, berarti kita masih punya waktu sebelum UAS dan itu akan saya gunakan untuk pekan remedial. Dan nanti saya akan melihat nilai-nilai siapa saja yang mungkin menurut saya masih kurang begitu. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk mengikuti remedial ya. Nanti siapa-siapa saja yang saya rasa berhak untuk mengikuti remedial akan saya post di grup, oke, untuk semua kelas. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pekan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang Chomsky normal form ya. Jadi kalau misalkan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menyederhanakan suatu konteks free grammar. Nah, menyederhanakan suatu konteks free grammar itu tidak berhenti sampai di situ, kita bisa melanjutkannya menjadi suatu bentuk lain yang disebut sebagai Chomsky normal form. Ini merupakan bentuk normalnya Chomsky yang diasumsi atau yang diklaim oleh Chomsky merupakan bentuk normal dari suatu aturan tata bahasa yang bisa dengan sangat mudah diturunkan dan dipahami oleh suatu mesin otomata seperti itu. Nah, aturan dari Chomsky normal form ini pada dasarnya mengikuti aturan suatu tata bahasa pada umumnya, yaitu alfa menghasilkan beta. Tapi di sini untuk CNF atau Chomsky normal form, alfanya itu berisi hanya satu simbol variabel ya, sama seperti konteks free grammar. Sebelah kiri atau alfa itu hanya berisi satu simbol variabel dan betanya itu berisi dua simbol variabel atau satu simbol terminal. Ya, jadi untuk betanya atau ruas kanannya itu hanya berisi dua simbol variabel atau satu simbol terminal saja. Itu bentuk dari Chomsky normal form. Contoh dari Chomsky normal form bisa Anda lihat di sebelah sini, di bawah ini. Ya. Di mana di situ kalau Anda lihat itu ada 5 aturan produksi. Yang pertama adalah A menghasilkan BB. Di sini ruas kiri hanya ada satu simbol variabel, ruas kanannya dua simbol variabel. Ini berarti sesuai dengan aturan dari Chomsky normal form. Yang nomor 2 juga sama. B menghasilkan A. B di sini ruas kiri adalah satu simbol variabel, ruas kanannya satu simbol terminal. Ya, sesuai dengan aturan Chomsky. Berarti ini juga sama. Apa? Sesuai dengan aturan. Yang di bawah B menghasilkan CA atau B ini juga sama. Dia sesuai dengan aturan Chomsky karena ruas kirinya hanya satu simbol variabel, ruas kanannya ini Anda lihat dua simbol variabel
atau satu simbol terminal. Ya, ini kalau misalkan mau dipecah menjadi dua aturan, kan bisa kita tulis B menghasilkan CA, lalu B menghasilkan B gitu kan. Nah, berarti kan sesuai sama aturan CNF ini. Berikutnya juga sama, C menghasilkan AB, satu simbol variabel di sisi kiri, dua simbol variabel di sisi kanan. Yang terakhir, S menghasilkan B, satu simbol variabel di sisi kiri, dan satu simbol terminal di sisi kanan. Jadi ini adalah bentuk dari Chomsky normal form. Cukup simpel sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubah dari konteks free grammar menjadi bentuk Chomsky normal form? Itu bisa. Syaratnya adalah CFG-nya sudah harus dalam bentuk yang disederhanakan. Artinya, aturan CFG yang akan kita ubah ke bentuk CNF itu harus sudah disederhanakan sebelumnya. Jadi dia harus bebas dari aturan produksi kosong atau epsilon. Dia juga harus bebas dari aturan produksi unit, dan dia juga harus bebas dari aturan produksi useless. Ini yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ya. Jadi kalau CFG-nya sudah bebas dari ketiga aturan produksi ini, nah berarti dia sudah siap untuk diubah menjadi bentuk Chomsky normal form. Jadi kalau misalkan Anda ada soal misalkan ya, ubahlah CFG berikut menjadi bentuk CNF. Pastikan dulu bahwa CFG-nya itu sudah disederhanakan. Kalau Anda lihat kok di sana masih ada produksi kosongnya, kok di sana masih ada produksi unitnya, atau masih ada produksi yang useless, berarti Anda perlu untuk menyederhanakan aturan itu terlebih dahulu menggunakan metode-metode yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau sudah Anda pastikan bahwa CFG itu sudah bebas dari ketiga aturan ini, baru kemudian Anda bisa menerapkan metode untuk mengubah dari CFG ke CNF. Begitu. Nah, bagaimana Pak caranya mengubah dari CFG yang sudah sederhana ke bentuk CNF? Kita akan langsung masuk ke contoh kasus saja. Contoh kasus yang pertama, diketahui aturan CFG yang sudah disederhanakan sebagai berikut, lalu Anda diminta untuk mengubah menjadi bentuk CNF. Aturan CFG-nya seperti itu, ada S menghasilkan AC dan A menghasilkan B. Kalau Anda lihat, aturan itu sudah dalam bentuk yang sederhana. Tidak ada produksi kosong di sana, tidak ada produksi unit di sana, dan tidak ada produksi useless di sana. Jadi, itu sudah dalam bentuk yang sederhana. Nah, langkahnya gimana penyelesaiannya? Pertama, kita akan pisahkan dulu aturan produksi yang sudah memenuhi syarat CNF. Ingat tadi syarat CNF, ruas kiri hanya ada satu simbol variabel, ruas kanannya dua simbol variabel atau satu simbol terminal. Dari dua aturan ini yang sudah sesuai dengan aturan CNF itu adalah aturan yang nomor 2, yaitu A menghasilkan B. Maka A menghasilkan B itu saya pisahkan dulu. Oke. Berikutnya nomor 2 adalah kita ubah aturan produksi yang belum memenuhi syarat CNF, yaitu aturan produksi yang pertama. S menghasilkan AC itu kan masih belum sesuai dengan peraturan atau dengan aturan CNF, maka perlu untuk kita ubah terlebih dahulu. Bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama adalah tambahkan simbol variabel baru untuk menyimpan simbol yang tidak sesuai dengan aturan CNF. Kalau Anda lihat di sana, dalam S menghasilkan AC, ini yang tidak sesuai adalah yang C-nya. Karena syaratnya CNF itu kan ruas kanan itu harus dua simbol variabel. Nah, di sini simbol variabelnya hanya satu. Yang di sini simbol terminal. Maka simbol terminal ini akan saya ganti dengan simbol variabel. Jadi C ini akan saya ganti dengan simbol yang lain.
Kalau saya biasanya saya kasih simbol Z. Nah, jadi di sini menjadi S menghasilkan AZ gitu. Kalau seperti ini berarti kan dia sudah sesuai dengan aturan CNF ya. Dua simbol variabel di ruas kanan. Nah, berikutnya adalah kita perlu untuk mendefinisikan simbol variabel yang baru dibuat tadi agar bisa diturunkan kembali. Z di sini pada dasarnya kan simbol variabel baru yang saya buat untuk menggantikan C yang di sini kan. Nah, maka supaya C ini bisa kita munculkan kembali, maka Z ini perlu untuk saya turunkan sehingga menghasilkan Z menghasilkan C. Ini juga sesuai dengan aturan CNF ya. Satu simbol variabel di sisi kiri dan satu simbol terminal di sisi kanan. Seperti ini. Ya. Kalau sudah, maka tinggal kita combine, gabungkan kembali aturan CNF yang didapatkan dari langkah nomor 1 dan langkah nomor 2. Berarti aturan-aturan yang saya bold itu tinggal kita susun kembali. S menghasilkan AZ, Z menghasilkan C, dan A menghasilkan B. Seperti ini ya. Jadi dari aturan CFG ini kita ubah menjadi bentuk CNF yang seperti ini. Ini sudah sesuai dengan aturan CNF. Satu simbol variabel di sisi kiri, dua simbol variabel di sisi kanan, atau satu simbol terminal di sisi kanan. Ya, begitu. Simpel kan ya? Itu contoh satu. Kita coba lanjutkan ke contoh nomor 2. Di contoh nomor 2 masih sama. Kita diminta untuk mengubah dari aturan CFG yang sudah disederhanakan menjadi bentuk CNF. Ini aturan CFG-nya, kita diminta untuk mengubah menjadi bentuk CNF. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi. Jadi yang pertama adalah kita perlu untuk pisahkan dulu mana aturan produksi yang sudah memenuhi syarat CNF. Ini kalau dilihat sebenarnya ada 3 aturan. Yang pertama adalah S menghasilkan BA, yang kedua A menghasilkan BAA, yang ketiga A menghasilkan A. Ya kan? Sebenarnya ada 3 aturan di sana. Cuma aturan yang nomor 2 ini itu digabung. Jadi aturan 2 dan 3 digabung sehingga menghasilkan aturan seperti ini. Nah, dari 3 aturan itu kalau dilihat sebenarnya ada satu aturan yang sudah sesuai dengan standar CNF, yaitu A menghasilkan A kecil. Yang ini ya. Satu simbol variabel di sisi kiri menghasilkan satu simbol terminal di sisi kanan. Ya, sudah sesuai, maka ini tinggal kita pisahkan saja. Nah, yang belum sesuai tinggal kita ubah menurut aturan atau menurut syarat dari CNF. Yang pertama, sama seperti yang tadi, kita menambahkan simbol variabel baru untuk menyimpan simbol yang tidak sesuai dengan aturan CNF. Yang pertama, kita di aturan S menghasilkan BA terlebih dahulu. Ya. Di situ sama dengan yang tadi, simbol yang tidak sesuai aturan itu yang B. Ya, karena syaratnya kan 2 simbol variabel di sisi kanan. Nah, maka kita ganti B-nya menjadi simbol Z ya, menjadi S menghasilkan ZA. Oke. Ini berarti sudah sesuai dengan aturan CNF. Kemudian yang berikutnya A menghasilkan BAA ya. Nah, di situ bisa kita ubah dulu menjadi B-nya. Tadi kan B-nya di aturan pertama sudah kita ganti dengan Z ya. Nah, maka B yang di bawah ini tinggal kita ganti juga dengan Z ya, sama seperti yang di sini sehingga menjadi ZAA. ZAA ini juga masih belum sesuai dengan aturan CNF. Karena aturan CNF itu mensyaratkan sebelah kanan itu hanya ada 2 simbol variabel. Nah, maka yang AA ya itu bisa kita ubah menjadi variabel lain. Misal yang AA itu kita ganti dengan variabel Y sehingga menjadi A menghasilkan ZY.
kayak gitu. Nah, nanti di bawah tinggal kita definisikan bahwa Z itu pada dasarnya adalah B dan Y itu pada dasarnya adalah AA. Nah, dengan seperti ini maka kita sudah mendapatkan 5 aturan produksi yang sudah sesuai dengan standar CNF. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Tinggal kita gabungkan saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini ada 2 simbol variabel di sebelah kiri yang nilainya sama. A menghasilkan ZY, A menghasilkan A. Nah, ini bisa kita combine sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. S menghasilkan ZA, A menghasilkan ZY atau A, Z menghasilkan B, Y menghasilkan AA. Ini sudah sesuai dengan aturan CNF. Jadi dari bentuk yang seperti ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Begitu. Ya. Cukup simpel untuk mengubah dari CFG ke CNF. Supaya Anda bisa lebih paham lagi, kita coba ke contoh kasus yang nomor 3. Ya, yang sedikit lebih banyak CFG-nya. Oke. Kita punya aturan CFG yang sudah disederhanakan seperti bisa Anda lihat di layar. Ada 3 aturan produksi di sana. S menghasilkan AB, A menghasilkan AS atau A, B menghasilkan ABB atau BS atau B. Ya. Kalau kita ubah ke bentuk CNF sama seperti yang tadi, pertama kita pisahkan dulu aturan produksi yang sudah memenuhi syarat CNF. Di situ ada 2 ya aturan yang sesuai dengan syarat CNF. Yang pertama adalah A menghasilkan A kecil, yang kedua B menghasilkan B kecil. Oke. Berikutnya kita akan ubah aturan produksi yang tidak sesuai dengan aturan CNF. Pertama, kita cek dulu S menghasilkan AB ya. Di sini simbol A-nya akan saya ganti menjadi simbol variabel agar sesuai dengan syarat CNF. Seperti ini ya, saya ganti dengan Z. Lalu yang A menghasilkan AS akan saya ganti menjadi ZS. Karena A di sini tadi kan sudah kita ganti menjadi simbol Z ya. Maka AS bisa langsung kita ubah menjadi ZS. Oke. Berikutnya B menghasilkan ABB. Yang A tadi kan sudah kita ganti menjadi Z. Sehingga B menghasilkan ABB itu bisa kita ubah menjadi bentuk B menghasilkan ZBB. Ini sama seperti contoh kasus yang kedua tadi. Ini kan masih 3 simbol variabel. Sedangkan CNF kan mensyaratkan hanya 2 simbol variabel di sisi kanan. Maka BB-nya ini tinggal kita ganti menjadi simbol variabel yang lain. Misalkan Y. Nah, jadi B menghasilkan ZY. Lalu berikutnya B menghasilkan BS. Tadi B kan sudah kita ganti menjadi, belum diganti ya. B di sini nggak ada, maka kita bisa kasih B itu X misalkan. Jadi B menghasilkan XS. Yang berikutnya tinggal kita definisikan simbol-simbol variabel tadi yang baru saja kita buat. Z tadi adalah merupakan pengganti dari simbol A. Lalu Y itu merupakan pengganti dari simbol BB. Lalu X itu merupakan pengganti dari simbol B. Sudah. Kalau sudah, tinggal kita gabungkan semua aturan produksi yang sudah kita hasilkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tuliskan semua ke 9 aturannya. Lalu kita cari mana kira-kira aturan produksi yang bisa dikombine. Kita lihat di sini aturan nomor 3 dan nomor 4 itu apa namanya? Ini ya. Ini sepertinya saya kurang. Ini yang A menghasilkan A dan B menghasilkan B tidak saya tulis ya. Sebentar. Ini berarti saya ubah dulu aja di sini. Ini
saya buat jadi lebih kecil biar bisa muat. Nah, di sini bentar. Ini tadi lupa belum A menghasilkan A, kemudian B menghasilkan B. Nah, kayak gini ya. Nah, sip. Nah, tinggal kita lihat kira-kira mana aturan produksi yang bisa kita gabungkan. Di sini untuk yang B itu ada 3 ya. ZY, XS, sama B ini. Sehingga bisa kita gabungkan aja di sini. Ini saya perbesar. Oke. Oke. XS dan B. Oke, yang ini tinggal saya hapus. Ini juga. Kemudian yang A ada 2, ZS dan A kecil. Yang ini tinggal saya hapus. Sudah? Udah ya? Udah nggak ada lagi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi dari bentuk CFG seperti ini bisa kita ubah menjadi bentuk CNF yang seperti ini. Yang sesuai sama aturan dan standar dari Chomsky normal form. Seperti itu saja ya. Proses mengubah dari konteks pre-grammar menjadi bentuk Chomsky normal form. Ini diklaim oleh Chomsky bahwa aturan yang sudah dalam bentuk Chomsky normal form itu merupakan aturan yang baku yang bisa digunakan untuk hampir semua mesin otomata ya, supaya bisa lebih mudah diolah begitu. Oke, sampai di sini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan ya. Seperti tadi saya katakan, tidak seberapa banyak yang bisa saya sampaikan. Paling hanya 30 menit karena mengingat situasi dan kondisi yang saat ini.